Oke, doa itu bukan maksa Allah. Nah, makanya dalam hikam disebut doa talabuka lahu tuhma. Kamu doa tapi kok nuduh Allah gitu. Kamu doa tapi kok maksa. Emang kita siapa bisa maksa Allah? Kita justru yang dipaksa Allah. Allah itu qahar, kita makhur. Allah lah sebenarnya yang talib, kita ini matlub. Ya, sebenarnya Allah lah yang menuntut kita yang dituntutnya. Tapi lalu untuk apa doa itu? Doa itu seperti yang kita sebutkan tidak lebih dari munajah. Munajah itu artinya bermanja-manja. Suatu kali ada seorang tabi'in, dia mengajarkan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Oh, Samiul Alim yang ada di maksurat kita, baik di Wirdul Latif, bagi teman-teman pergerakan di surah Hasan Al-Banna dan zikir pagi sore yang lain itu ada semua. Tapi setelah sekian tahun muridnya itu kaget, gurunya kena penyakit diare. Ya. Akhirnya muridnya datang ke gurunya sembari heran melihat gurunya lemas terbaring di tempat tidur. Tapi sang guru ini paham dan mengatakan, kamu heran ya, kenapa aku sakit setelah sekian tahun? Muridnya mengatakan, iya wahai Tuan Guru. Apa jawaban beliau? Aku telah berdoa sekian tahun, tapi kemarin aku ditakdirkan Allah lupa, sehingga penyakit menyerangku. Jadi itu skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah Sayyidina Umar berharap kebal? Enggak. Sayyidina Umar berharap mati syahid. Di waktu hidup Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Gunung Uhud. Lalu Gunung Uhud bergerak kayak gempa, gemetaran. Kenapa? Diinjak oleh petinggi-petinggi dunia akhirat. Apa kata Nabi? Diamlah wahai gunung, dan ini hadisnya sahih ya. Sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid. Nabi telah memberi kabar bahwa Sayyidina Umar akan meninggal syahid. Dan itulah yang ditunggu oleh beliau. Jadi memang itulah yang diminta oleh Sayyidina Umar. Hampir semua sahabat ingin meninggal karena syahid. Jadi kok bisa begitu? Ya inilah sisi insaniah manusia, sisi manusiawinya. Jadi zikir-zikir itu bukanlah untuk memenuhi hawa nafsu kita. Zikir-zikir itu adalah untuk memenuhi hajat dari roh. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa Nabi itu memberikan semacam testimoni, pahala, itu biar Arab-Arab Badui semangat beramal. Tapi kayak Arab-Arab Abu Bakar, Umar, itu enggak. Abu Bakar, Umar, Bilal itu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nabi tidak suruh. Tapi karena dia doyan sholat, dan tidak ada lagi harap-harap ini dan itu, tidak harap kesaktian, karena kesaktian hakiki itu tidak perlu lagi dengan ritual-ritual dan latihan-latihan atau mantra-mantra. Kesaktian hakiki itu dengan mendekat kepada Yang Maha Sakti. Nah, kesaktian hakiki itu bukan dengan kebal, tapi ketika roh ini kembali kepada Yang Maha Sakti. Jadi justru mereka menginginkan sakit itu. Jadi teman-teman semua, seandainya di antara antum ini ada yang nanti, misalnya ini khayalan aja, hidup kekal, pasti akan bosan, ingin mati, tapi nggak bisa mati-mati. Kenapa? Karena sang kekasih hanya bahagia kalau bertemu kekasihnya itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berpisah ruh dengan badan. Ya, jadi fenomena itu memang ada sejak zaman dulu dan itu normal. Ya.